Chairul Tanjung lahir di daerah Cibadak, Jawa Barat 16 Juni 1962. Ayahnya hanya seorang wartawan pada masa Orde Lama dan berpendapatan minim. Ya, bisa dibilang dari ekonomi yang gak berada. Pada tahun 1987, lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Walaupun pada saat itu sempat jualan buku, fotokopi, hingga jasa pembuatan kaos gitu untuk membiayai kebutuhannya semasa kuliah. Kemudian, lulus dari gelar MBA-nya dari Eksekutif Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen pada tahun 1993. Walaupun lulus dari Fakultas Kedokteran, dia malah mengejar karirnya dalam dunia perbisnisan. Beliau pernah mendirikan toko peralatan kedokteran dan laboratorium tapi bangkrut. Pernah juga menjadi pengusaha kontraktor tapi bangkrut lagi. Sempat bekerja di perusahaan baja dan pindah ke perusahaan rotan. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya berhasil dalam bisnis sepatu yang diekspor sampai ke Italia bersama 3 orang temannya. Namun dia memutuskan untuk keluar dan merintis usaha sendiri. Chairul Tanjung memang dikenal dengan pribadi yang supel, gampang bergaul dengan orang lain, bisa dikatakan berbagai elemen masyarakat akrab banget sama doi, sehingga dia mampu membangun relasi yang begitu baik dengan orang-orang gitu guys. Dia berhasil mengatur bisnis yang bisa dibilang bisnisnya itu emang beda industri, dari keuangan, properti, hingga multimedia. Dia juga pernah didaulat menjadi pelaksana tugas Menteri Kehutanan Indonesia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan akhir-akhir ini lebih senang mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain. Selain itu dalam bidang bisnis dan investasi, perusahaan Chairul Tanjung membeli sebagian besar saham Carrefour Indonesia sebesar 40% pada tanggal 12 Maret 2010 di Prancis. Yaudah guys, ini dia 5 tips sukses dari Chairul Tanjung. Anda harus berprestasi di kuliah. Dan Anda juga harus berorganisasi. Karena organisasilah yang akan melatih kemampuan leadership dan manajemen Anda sekalian. Ya. Dengan organisasi kita dilatih untuk berbicara depan orang, mencoba meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu yang perlu Anda pelajari. Saya berprinsip, saya harus bekerja lebih banyak dari orang lain. Tidak ada kesuksesan yang instan. Semua harus berproses, proses dengan kerja keras yang habis-habisan, bahwa tidak akan Tuhan itu memberikan kesuksesan lebih kepada orang yang kurang bekerja keras dibandingkan dengan orang yang lebih bekerja keras. Jadi kerja keras itu hukum alam juga. Itu hukum alam, dan itu kalau dalam bahasa agama yang saya anut itu Islam itu namanya sunatullah. Jadi itu sudah kudunya begitu. Itu karena sebuah proses yang dijalani secara intens. Ya, proses dalam artian begini. Saya orang yang sangat perfeksionis. Sangat detail kabarnya. Ya, sangat detail. Sehingga saya kalau menjalankan sesuatu itu maunya harus betul-betul secara strateginya benar, implementasinya benar, dimonitor secara detail harian, mingguan, bulanan, sehingga ya alhamdulillah hasilnya ya baik. Saya percaya sekali bahwa apa yang saya dapat pada hari ini itu karena hubungan yang baik. Coba misalnya uang yang saya dapat pertama dari 15.000 pertama pada saat saya kuliah tingkat 1 itu kan karena seorang sahabat saya memiliki percetakan kecil. Dan itu selalu diingat terus ya sahabat. Kalau saya tidak punya teman seperti itu dan saya tidak mendapatkan istilahnya fasilitas dari teman saya itu untuk tanpa membayar uang muka dan dia mengerjakan dulu bayarnya baru kemudian, ya mungkin nggak ada Chairul Tanjung sekarang. Jadi jangan pernah kacang itu lupa pada kulitnya. Jadi kita itu perlu mengenal dan mengingat semua teman-teman lama. Mendapatkan uang pertama itu, ya, walaupun kecil, kenikmatannya luar biasa, dan itu menjadi trigger untuk mendapatkan uang lanjutan yang jauh lebih besar. Memulai adalah sesuatu yang sulit, dan menciptakan uang pertama itu adalah sesuatu yang luar biasa.